Shalom adik-adik. Shalom. Masih ingat kemarin gak? Masih Kak. Coba ya kakak sapa sekali lagi. Shalom adik-adik. Shalom shalom ya. Shalom haleluya. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita bernyanyi hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Sadario, hari ini Tuhan, beta hitam, malas diroha. Sadario, hari ini Tuhan, beta hitam, malas diroha. Sadario, hari ini Tuhan. Anak-anak kami sekolah minggu, kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kali langit dan bumi. Amin. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang tidak bermula dan tidak berakhir, dengan perantaraan anakmu Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah berjanji akan mengaruniakan kepada kami pengampunan dosa, kebenaran, dan hidup yang kekal. Anugerahkanlah kepada kami roh-Mu untuk membimbing hati dan pikiran kami, agar kami berpegang teguh pada janji-Mu apabila kami mengalami pencobaan. Teguhkanlah hati kami, agar kami sungguh mengimani firman-Mu yang kudus dan memberlakukannya dalam hidup kami, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Masih semangat kan untuk muji Tuhan? Masih. Kita angkat satu lagu pujian kita. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu.
anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Semua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Semua anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Kita bernyanyi hai hai. Bersamaku, ku selalu gembira, berwajah ceria. Aku gembira. Aku gembira, engkau gembira, karena Yesus di dalam hatiku. Aku gembira, engkau gembira, karena Yesus di dalam hatiku. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang, diluruskan, dilentikan, ayo tepuk tangan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, Yesus bersamaku. Saya bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Bergirang, ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi akan firman Tuhan. Siang malam ku selalu berdoa. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan hukum Taurat. Adik-adik ikutin kakak ya. Oke kak. Hukum Taurat yang ke-6. Hukum Taurat yang ke-6. Jangan membunuh. Jangan membunuh. Oke. Dihafal ya adik-adik. Oke kak. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku.
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersamaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik untuk setiap berkat yang masih boleh kami terima hingga pada hari ini ya Tuhan. Tuhan masih memperkenankan kami untuk dapat mengikuti ibadah anak-anak kami sekolah minggu. Walaupun Tuhan kebaktian ini kami adakan secara online, tapi kami yakin dan percaya bahwasanya seluruh anak-anak kami sekolah minggu Gerejamu GKP Jemaat Khusus Tanjung Piayu akan senantiasa bersukacita di dalam perjalanan hidupnya dimanapun saat ini berada. Pada saat ini juga Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya anak-anak kami Engkau berikan pemahaman, Engkau berikan ketenangan hati dan pikiran lewat Roh Kudus-Mu, sehingga lewat firman Tuhan yang hadir dalam persekutuan kami hari ini dapat menuntun anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu bagi seluruh anak-anak kami sekolah minggu dimanapun berada pada saat ini. Amang berharap bahwa seluruhnya anak-anak kami sekolah minggu senantiasa di dalam keadaan sukacita bersama dengan teman, bersama dengan orang tua kita masing-masing dimanapun saat ini berada. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita baca firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dalam ibadah kita hari ini, yaitu firman Tuhan yang tertulis dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Marilah kita sama-sama membacakan firman Tuhan ini. Beginilah firman Tuhan. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka,
Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah, sama seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Anak-anak kami sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, siapa di antara kalian yang pernah dimarahi oleh gurunya di sekolah? Tentu anak-anak kami semua pernah dimarahi oleh gurunya di sekolah, dan itu dilakukan oleh guru karena mungkin anak-anak kami melakukan kesalahan di sekolah, sehingga seorang guru memarahi muridnya dengan tujuan agar supaya murid yang salah tadi bisa menjadi seorang anak yang baik. Demikianlah anak-anak kami sekolah minggu dalam nats khotbah ini, Tuhan Yesus memarahi, menegur murid-muridnya karena murid-muridnya melarang orang tua membawa anak-anaknya untuk bertemu dengan Yesus. Kenapa anak-anak sekalian mereka memarahi para orang tua yang akan membawa anak-anaknya kepada Yesus? Karena mereka beranggapan bahwasanya anak-anak tidak sama derajatnya dengan Yesus, sehingga tidak layak untuk bertemu dengan Yesus pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi, anak-anak sekalian? Dalam nats khotbah ini kita bisa melihat justru Yesus memarahi mereka, dan lewat pernyataan Yesus dalam teks khotbah ini kita bisa melihat Yesus menyindir para muridnya dan menyampaikan justru dalam diri anak-anaklah, dan anak-anaklah yang sesungguhnya yang memiliki, yang mempunyai kerajaan surga. Kenapa Yesus menyampaikan itu, anak-anak kami sekolah minggu? Tentu sebagai seorang anak-anak, kita pasti tahu kalau seorang anak itu pasti punya sikap yang jujur, sikap yang terbuka, polos, dan penuh kepercayaan. Dan itulah yang tidak dimiliki oleh orang-orang dewasa, termasuk murid-murid Yesus dalam nats khotbah ini. Anak-anak kami sekalian tentu pernah mendengar, membaca dalam Alkitab bagaimana seorang murid Yesus seperti Thomas yang tidak percaya atau sangat susah untuk percaya bahwasanya Yesus telah bangkit dari kematian. Jadi itu yang disampaikan Yesus lewat khotbah ini. Tuhan Yesus menginginkan supaya setiap orang, secara khusus murid-muridnya dalam nats khotbah ini, menerima Yesus sebagaimana anak-anak menerima Yesus dengan kepolosan, dengan kejujuran di dalam hidupnya. Oleh karena itu anak-anak kami sekalian,
Di dalam ayat yang ke-14 di sana disampaikan, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Lewat ayat ini kita bisa melihat bahwasanya dalam hal kerajaan Allah, Yesus menempatkan martabat derajat anak-anak sama seperti orang yang dewasa atau orang tua. Jadi tidak ada perbedaan tentang siapa yang berhak ditempatkan dalam kerajaan Allah. Antara orang tua, orang dewasa dengan anak-anak, di mata Yesus dalam khotbah ini semua sama derajatnya dan martabatnya. Kemudian ayat 15 disampaikan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lewat ayat ini, Yesus menyampaikan bahwasanya orang yang hendak masuk ke dalam kerajaan Allah harus sama sikapnya seperti anak-anak yang disebutkan dalam nats khotbah ini. Bagaimana anak-anak kami sekolah minggu yang menggantungkan hidupnya, menggantungkan kebutuhannya kepada orang tua kita masing-masing, itulah yang diminta oleh Yesus kepada para murid, supaya mereka menganggap Allah sebagai satu-satunya raja dan pemimpin mereka dalam hidupnya. Jadi anak-anak kami itu yang sering tidak dilakukan oleh orang dewasa. Di satu sisi mungkin percaya dengan Tuhan, tetapi di sisi lain masih lari dari Tuhan juga. Tapi kalau anak-anak, kalau dia percaya dengan sesuatu hal, tentu dia akan menganggap itu suatu kebenaran. Berikutnya dalam ayat 16, ayat yang terakhir di sana sampaikan, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Dalam ayat ini melambangkan bagaimana anugerah, bagaimana perhatian Tuhan Yesus kepada orang-orang yang tidak berdaya. Kenapa Amang sampaikan orang-orang tidak berdaya? Karena seperti yang Amang sebutkan tadi, seorang anak pasti menggantungkan kebutuhannya, kehidupannya kepada orang tuanya karena masih usia anak-anak. Jadi lewat ayat 16 ini juga diperlihatkan bagaimana kasih, perhatian, anugerah Tuhan Yesus kepada setiap orang yang tidak berdaya dan tidak diperhitungkan, tetapi diberkati oleh Yesus. Anak-anak kami sekolah minggu, dimanapun saat ini berada, siapa di antara kalian yang mau diberkati seperti anak-anak dalam nats khotbah ini? Tentu anak-anak kami sekolah minggu yang ada di gereja kita ingin agar semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Tetapi anak-anak kami juga tidak boleh lupa, anak-anak yang akan diberkati oleh Tuhan Yesus seperti dalam khotbah ini adalah tentu orang-orang, anak-anak yang takut akan Tuhan, menghormati orang tuanya,
dan menghormati teman-temannya. Apalagi saat virus corona yang masih mewabah di seluruh dunia, termasuk di tempat kita, Kota Batam. Tentu anak-anak kami belajar, beribadah, semuanya dilakukan dari rumah. Tapi kalau bisa kita bilang, kalau kita perhatikan saat ini, justru banyak anak-anak yang senang lama-lama tidak bersekolah, apalagi tidak mengikuti ibadah sekolah minggu. Jadi orang-orang, anak-anak yang seperti ini tentu saja bukan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Jadi oleh karena itu anak-anak kami sekalian, lewat Nats Khotbah ini Amang juga berpesan bagi seluruh anak-anak kami sekolah minggu GKPI Jemaat Khusus Tanjung Piayu dimanapun saat ini berada. Biarpun anak-anak kami mungkin saat ini belum bisa bersekolah, belum bisa mengikuti ibadah sekolah minggu seperti biasanya, tapi tetaplah belajar beribadah dengan baik di rumah. Jangan sibuk dengan HP-nya. Itu yang kita perhatikan saat ini. Kalau kita jalan dari rumah ke rumah dimanapun saat ini, terlebih di Kota Batam ini, pasti semua anak-anak sibuk dengan HP-nya. Kalau yang perempuan mungkin sibuk TikTok, yang anak laki-laki mungkin sibuk dengan game-game Mobile Legend, Free Fire atau sejenisnya. Bisa menggunakan HP, bisa bermain game, tetapi harus tetap mengatur waktunya supaya jangan sampai mengganggu kegiatan di rumah, supaya jangan sampai lupa membantu orang tua kita di rumah, sehingga seluruhnya anak-anak kami sekolah minggu GKPI Jemaat Khusus Tanjung Piayu menjadi anak-anak yang selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan kita, Yesus Kristus, senantiasa memberkati kita, memberkati anak-anak kami sekalian, dimanapun berada pada saat ini. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada ibadah sekolah minggu hari ini, di mana Tuhan lewat firman-Mu pada saat ini Tuhan mengingatkan kami supaya kami dapat menerima Yesus di dalam kehidupan kami, sama seperti anak-anak menerima Tuhan di dalam kehidupannya yang penuh dengan kepolosan, yang penuh dengan kejujuran, yang penuh dengan iman percaya di dalam hidupnya. Oleh karena itu Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam perjalanan hidup kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami melakukan aktivitas kami masing-masing. Secara khusus Tuhan, anak-anak kami sekolah minggu Jemaat GKPI Tanjung Piayu, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan hikmat dan pengertian bagi mereka seluruhnya, agar supaya lewat firman Tuhan ini mereka seluruhnya dapat menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Berkati juga Tuhan kami para orang tua yang menjadi pengasuh dari setiap anak-anak kami, dimanapun saat ini berada, dalam setiap pekerjaan kami Tuhan, dalam setiap usaha yang kami lakukan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati
sehingga lewat usaha dan pekerjaan yang Tuhan berikan pada kami Tuhan, para orang tua, dapat mencukupkan segala kebutuhan daripada anak-anak kami sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyadari bahwasanya kami sering melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, meninggalkan Tuhan lewat perkataan kami yang tidak benar, perbuatan kami yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami masih layak di hadapan Tuhan dan juga dilayakkan untuk menerima berkat yang akan Tuhan berikan pada kami pribadi lepas pribadi. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama Tuhan hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan dari kitab Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka ia memberkati mereka. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Shalom. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi Di Sini Aku Bawa. Bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Untuk menghantarkan kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, marilah kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35b. Beginilah firman Tuhan. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berikan persembahan kita dengan sukacita. Anak-anak kami sekolah minggu, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini.
Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohonkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat hari Minggu dan Shalom bagi seluruh anak-anak kami sekolah Minggu dimanapun berada pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semuanya. Shalom.